يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى mukadimah terus memperingati Ramadan ini kalau mau doa khatmil Quran sing khataman nggih donga nek sing ora khataman ya pemanasan nih. Kula khatam bolak-balik dina khatam. Niki donga gadanipun Sayyid Ali Zainal Abidin terus putranipun Sayyid Husain Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Terus iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus anak cucu. Kalau kutip riyen sejarahipun kersane kertas makna kita. Kanjeng Nabi gadah putri Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra digarwa Sayyidina Ali. Gadah putra Hasan Husain. Nggih. Fatimah kalian Sayyidina Ali gadah putra sinten? Hasan Husain. Presiden Mekah namanya Abi Sufyan gak ada anak Muawiyah. Jadi itu gak ada anak Yazid. Ini ngaji politik terus ngaji wali. Karena wali rara politik bodoh. Muawiyah itu presiden gak ada anak sinten. Abu Muawiyah, Abu Sufyan gak ada anak Muawiyah, gak ada anak sinten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hakikate niku pemimpin agama. Pemimpin agama yang marai wong carane salat, carane maca tasbih. Carane mempertahankan kebenaran. Iki ben rupen bau ngaji. Carane mempertahankan kebenaran. Dan besok mempertahankan mestine tuke perang. Kok mesti kebatilan iku ben nyerang, nek nyerang depan terus dadine napa? Perang. Karena akhirnya Kanjeng Nabi ngalami perang kalian Abi Sufyan. Macam-macam. Tentu pembela Rasulullah itu berdasar kebenaran agama. Pembela Abu Sufyan berdasar geopolitik negara Mekah. Walhasil wala-wali zaman nggak Nabi di bola Jibril, di bola malaikat macam-macam, walhasil menang kan. Jadi baik menang, baik apa? Menang Kanjeng Nabi itu menang urusan langit, di bola Jibril dan sebagainya. Kalau pulau barang itu ya raiso kalah, ya raiso menang, ya raiso apa? Nah, pulau sering ditantang kan. Gue tak kejinan ngalim lah, ada digelar, ada raiso urip. Aku ya digelar lah, ada pangeran malah raiso urip. Nah, jajal tapi keramat tiga aku. Mesti rawan ya. Menggelar pangeran itu apa? Pangeran. Karena ini takut. Lagu itu digelar di pangeran. Berarti aku di luar, malah musrek dodol. Blok. Ya malah musrek blok. Pangeran paling tersinggung ngaji mus. Jadi apa dia waktu ulasari salah. Mulai bolak-balik ditantang ngomong padahal ya dokter Islam ini cara berpikir. Gak malah apa betul-betul kamu malah apa? Betul maksudnya kalau buatan ngalang gelar buatan, tapi biasa mawon kan bang. Artinya gitu biasa. Jadi dua pangeran maringi rahmat ini sih. Larang orang kan apa ya? Paham? Larang orang kan berdoa ya. Aku di pangeran dua rahmat aku itu payu. Ya soal payu ini ngomong modelnya gitu. Kalau kepayan rutin bareng nasib momen. Yang judulnya ya bodoh. Gue seminar mahasiswa rata-rata dulu, gue ngaji rata-rata umat ya nopo. Tingkat kejuluannya ya nopo. Walhasil Kanjeng Nabi menangi krono umurun sama wiyasin. Perkara festivalan. Ini rumah tenan tenan. Abu Sufyan kalah. Setelah Fathu Mekah dia secara terpaksa masuk Islam. Walhasil ketika Rasulullah wafat, tampuk pimpinan walhasil suatu saat ke Ali. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman terus apa? Ali Muawiyah dados gubernur Syria.
Bener mudi Syria. Ali mimpin saking Madinah. Walhasil Muawiyah diprovokasi, foto-foto jadi presiden, pantas dekne. Wong Ali terima anak Abi Thalib. Abi Thalib itu ya wong biasa. Muawiyah anak presiden. Walhasil akhirnya kodetak ya. Ali napa? Ya. Sayyidina Ali keok kalah. Mestinya tampuk pimpinan teng Said Hasan. Ya Hasan bin Sinten. Kalau nanti ngaji teng mriki nyeritak ana pidatone Said Hasan di depan 30.000 penggemarnya. Ya, ini ngono tenan. Ben sampean nak ndonga ben roh alam nyata. Di depan 30.000 penggemarnya Said Hasan pidato bahwa kekuasaan ini adalah amrun dunyawiyun. Ini hanya urusan duniawi. Sebab itu saya tidak urusan dengan urusan duniawi karena dunia ini sudah saya talak. Ya. Dan saya kasihkan Muawiyah. Pun pek napa? Sampai era Said Hasan disebut amul ijtima, di mana tidak ada rivalitas kepemimpinan, namun tunggal teng Muawiyah. Darani napa amul ijtima. Sayyid Husain sebagai adiknya, beliau diminta orang-orang Kufah. Sayyid Husain menangi raya gitu, mergo adik. Diminta orang-orang Kufah supaya mau dinobatkan jadi pemimpin gantos Sayyidina Ali. Zaman itu Ibnu Abbas sudah juga ini rumah nabi sejarah. Ibnu Abbas sudah apa? Orang-orang Kufah yang saiki nurono golongan di Saddam Hussein barang orang-orang Iran. Dan sampean ngerti sejarah. Itu ketika Said Husain konsultasi dengan Ibnu Abbas sebagai paman. Ibnu Abbas itu misalnya Kanjeng Nabi. Ya, misalnya sinten? Kanjeng Nabi. Sepupune Rasulullah. Berarti kalian Said Husain pernah napa? Ponak. Kula nu diminta tiyang Kufah supaya dados khalifah. Mereka siap beat saya dari Ibnu Abbas. Al-Kufah la tafi. Wong kononan rono sing jujur. Jadi mulai dhisik wong tukang ngecap. Wong kononan rono sing napa? Jujur. Al-Kufah la tafi. Kok wong Kufah dong, wong kononan rono sing jujur. Ternyata betul. Orang-orang yang kesannya minta Sayyid Husain mimpin di Kufah. Jadi dari Madinah dijemput untuk perjalanan menuju Kufah. Ternyata itu cara saat ini sistem intelijen, di mana ternyata itu orang-orangnya Yazid. Walhasil singkat cerita, untuk Karbala, Sayyid Husain dibantai. Dia dipaksa untuk mengakui pemerintahan Yazid. Beliau tidak mau bilang, "Idzan al-mautu khairun li." Makanya genderane Syiah nganti saat ini kan tulisan al-mautu khairun li. Itu kata terakhir yang dilontarkan Sayyid Husain, "Idzan al-mautu khairun li." Aku ngakoni Yazid gonco kalau mata itu. Walhasil akhirnya dipateni, dipancung. Dan sama barokah ulama. Jangan kira bahwa negara stabil itu karena militer atau karena apa. Negara stabil itu karena ulama sing waras. Harusnya menjadi prahara besar saat Sayyid Yazid itu, saat Sayyid Husain mati dipenggal. Harusnya menjadi prahara nopo. Beliau dia anak cilik, sebenarnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ya, ada anak cilik saya tahu. Lalu itu para penjagal, kemana para eksekutor, pembunuh-pembunuh. Harusnya dihabisi juga karena nanti rawan jadi nama pemimpin. Jadi benroh kan gitu. Itu baru kayak ganteng Sayyid Ali Zainal Abidin itu bukan. Niku kata gento-gento sing pembunuh niku sing merong wajah Kanjeng Nabi cek menangi yo. Ya ora lamat-lamat karena sahabat yang hidup era Yazid tentu zaman Nabi kasih. Itu pas mau dibantai. Dekne kowe eling. Roh Sayyid Ali Zainal Abidin eling wajah Kanjeng Nabi, terutama jujur. Sampai eksekutornya kan matanya gak jelas. Mereka ingat ma asbah syafataihi bi syafati Rasulullah. Saya iki cek mirip lambene sama Rasulullah. Lu gak tega matanya. Hasil akhirnya selamat. Selamat kok film Cina, selamat atau pendekar supaya bebas sama pembunuhan sinten. Ya sih, kok film-film Cina ya. Putra mahkota selamat. Walhasil Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya memutuskan diri sebagai orang yang ahli ibadah, ahli belajar. Ini kira-kira. Beliau melupakan semua tragedi-tragedi yang dialami bapak yang dimati dibunuh apa? Dilupakan semua. Termasuk kekalahannya baik. Ini kita Sayyidina. Beliau mengabdikan diri dari ahli ibadah, dari ahli Quran.
Lagi pentingnya ganteng waras. Kuat dan Sayyid Ali Zainal Abidin itu semua. Maksudnya tetap pengaruhnya ke ribuan kota pengaruh. Mun boten ate kepali Yazid. Yazid tetap nang istana gento, ge nyabu ge macam-macam, no yang mobil barang pokoke nakal lah Yazid. Banyak gento tenan Yazid. Ora tau ketemu puluhan tahun. Nah ini sing dadi sejarah. Ketemune pas Hajji. Yazid itu presiden, itu genteni sinten? Muawiyah. Presiden nak tawaf ngambung Hajar Aswad itu dikawal, tapi ini mungkin di sistem dulu kan tidak kayak sekarang, tapi dikawal. Jadi gua sampai ngambung Hajar Aswad ra iso tetep ae didosoki wong, dilempari didosoki. Wae walhasil ora kasil ngambung Hajar Aswad. Kira Yazid minggir ngelamun. Mungkin mawon ngampun presiden bawa Hajar Aswad. Kon ngenteni napa? Yazid nurut. Walhasil pas dia ngenteni niku. Ngenteni sepi ini. Sayyid Ali Zainal Abidin ruwau. Lalu ku wong liya sejan ternyata iru wae Sayyid Ali. Wah, itu apa yang angkat Hajar Aswad kira-kira iso. Semoga wong gak trimo deh. Lha iku kok ora presiden kok dikai kok. Ora presiden ya dikai napa? Wah, bebas-bebas saya lagi. Gue panteng. Nah, pas niku wonten penyair jenenge Farosdak. Penyair Farosdak niku akhirnya gawe syair hadab nu khairi ibadillahi qatibatan hadzal ladzi ta'riful fatha wa tatat sampai pokoknya wonten syair iku wong sing tanah Mekah rindu diinjak orang itu. Mergo wong iku wong saleh apik-apik wong. Ya wong apik, anake wong apik, putune wong paling apik sak donya. Ora kok kuwi. Ayo alhasil. Oh, nak iku ya Mekah merindukan. Maksudnya itu nak itu tanah Mekah itu tanah Mekah napa? Wakhir wong sakmenake ngekeki ruang Ali Zainal Abidin napa? Tawang, mantos ngapung Hajar Aswad lolos kan. Sementara Yazid sing presiden napa? Kesulitan. Tendangi wong-wong gendho. Mergo ora anake wong terbah. Walhasil tragedi itu akhirnya menjadi pola sejarah sampai sekarang. Ya, pola sejarah sampai napa? Lare kula sebagai ulama ya kudu wani mati. Kabeh ulama kudu wani mati. Toh padha wae wong mesti napa? Begini, pola agama dengan makna sosial agama yang dioptasi politik. Dengan pola agama seorang ulama supaya orang itu ngakui fungsi Tuhan itu memang beda. Tentu justifikasi, pembenaran terhadap kayak Yazid, Muawiyah, pokoknya orang itu supaya stabil. Orang harus ngakui pemimpin tunggal biar apa? Stabil. Meskipun di sini banyak bercak-bercak kesalahan. Ulama tentu tidak punya power, tidak punya otoritas. Pokoknya dia itu merasa sukses kalau ada orang senang sujud, senang pangeran, senang tahajud. Ulama itu merasa apa? Sukses. Ulama tidak perlu merasa sukses untuk inflasi sakmene pertumbuhan ekonomi. Sakmene ulama edian melok bakas apa? Malah pertumbuhan dari kesejahteraan. Ya wong sing kerja ning hotel wis sejahtera dibanding masjid to, Mbah. Ulama kok malah ngomong-ngomong. Nah, ulama ngomong kesejahteraan dunia, tentu wong sing kerja ning hotel wis sejahtera dibanding kerja ning masjid. Sing dagangan kondom wis prospek dibanding sing pedagang tasbih. Paham ya? Iso pukut aku mau antem ukuran wonten paham ya? Ya nggih. Mesti bisnis yang berbau agama itu kalah prospek mbek sing berbau napa? Walhasil, beliau akhirnya hanya ngurusi agama, belajar sujud, sampai darani Sayyidus Sajjadin, Ra'isus Sajjadin, orang paling banyak sujud. Ilan itu beliau itu minimal satu hari itu sholat itu 100 rakaat, minimal. Saya terawih 20 aja, kira-kira gak ada. Aku lalu sekuler lah, rada-rada sekuler lah. Kulo termasuk ulama yang sering sholat, meskipun jarang terawih gitu. Tapi depan tetap sering sholat. Artinya jarang ulama tetap sering. Maksudnya kalau tetap sering sholat. Ini rumah. Akhirnya riwayat tentang Sayyid Ali Zainal Abidin ini so terputus. Itu hebatnya so terputus total. Seakan-akan dia itu tidak putra seorang sing dibunuh. Yaitu sing dadekno wahdatu kalimatul muslimin. Yaitu jadi penyatuannya kalimatul mergo wong nak roh Sayyid Ali Zainal Abidin wilinge ngajine mulane Quran sujude dongane.
gak ngungkit-ngungkit sosial politik di mana beliau itu iso diungkit-ungkit dendamnya mergo abahe mati napa dipenggal itu hebat. Kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu terkenal ngalim centak manfaat tenan. Mumpung terkenal apa? Nah. Mboten sombong. Maslahatnya jeneng ngoten. Saya sebagai orang yang hidup di masyarakat, misalnya bapak kula nate melarat, mbah kula nate melarat. Misalnya roh rasane diejek orang, disepelekan orang. Aku dhisik melarat roh rasane disepelekno wong diejek orang. Jika seorang ulama yang terjebak masalah sosial, dia paling enggak melahirkan dendam. Sementara dendam cara ulama ya haram, ya ora nyelesekno masalah. Lho aku roh rasane tenan, iki perih tenan. Roh rasane bapak dinyak, mbah dinyak iki perih. Cara nuruti duniawi ya dendam tenan di sini. Tapi kan terkenal alim. Jadi wong sowan ya perkara hukum. Bahkan sing dendam goblok-goblok ya saiki ngajine juga kula. Ya ora tau bakat apa. Ya kula lah yo ngempet pertama ngempet. Sesuk dadi wong apik iki biasa. Lho tenan sampean apik dadi ulama niku. Lho wong dipisahi ora oleh males. Darane kere ora oleh males. Nak digolimi kon ndongakno supaya tobat ora lara. Lha kecuali nak wong ya kiai pas-pasan bisa dia pantes karo rutin. Lho itu berat. Tapi itu bisa membunuh dendam di masa. Jadi kata mbak tiang sing riyen musuhe mbah kula. Bapak tiang sing riyen musuhe bapak kula secara sosial masyarakat. Ya, secara sosial napa? Masyarakat. Itu andai kan tak urip-urip pasti. Nah kayak kula nak wong urip kan wonten peta sejarah ini. Orang yang menjadi musuh guru saya seakan-akan juga musuh saya. Yang menjadi musuh bapak saya seakan-akan musuh saya. Begitu juga organisasi. Seakan-akan nak sing ora kunut nglawan NU, nak sing kunut nglawan Muhammadiyah. Padahal ora ana musuhan, ngerti-ngerti ku. Sampai pangeran disifati gak terima. Jadi wonten cerita tiyang NU pidato. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditambahi taala. Pemuda Muhammadiyah gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Angge mangkul pangeran disifati taala gak terima. Ibu tinggal no, warahmatullahi tanpa ta'ala. Betina nunggu dendam. Muhammadiyah nak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah orang itu akad wong majid. Ditambahin apa? Ya mau itu dendam. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Lewong dendam kultural ketiga nih format apa? Ibadah. Ini yo kelakon fanatik ya napa? Lha cara fikih malah salate batal, mergo salat itu batal mek data Adam muni tanpa iku malah ibadah. Mergo salat didunyi bahasa Indonesia. Lha niku kadang kula nganti sakniki niku wis sering ditakoki ngoten. Kesuwun badhe haji, makmum teng Masjid Haram sah napa boten? Ya Mekah iku sate hitam olehne takok sah ta ora ya. Tapi ora ketakon. Nak mau Fatihah boten mau bismillah. Nak cara Imam Syafi'i ra boten tak. Tapi sing imam iki kono ora Imam Syafi'i ya sudah to. Lagi kulo jangan tak takoki sak ta ora. Lagi seneng jaman sak ta ora ya mene to. Seneng saya sah kok gampang lho, kowe kepengin sah kok takok. Ya sah wae nak. Tapi kan boten maca bismillah. Tapi orang arah motor, nanti murah kerungu. Orang motor berak kerungu beda. Apa orang kerungu? Malah ada wong kudu ngalim. Tak gento-gentone imam rawani orang motor bismillah. Nak tidak jahar pancen nono. Memang dalam riwayat hadis, Shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar wa shallaitu khalfa Utsman falam asma' ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pernah sholat makmum Abu Bakar, Umar, Utsman. Aku ora tau krungu mereka yadhar. Manane banter maca napa? Tapi nak ora maca bismillah iku wong Wahabillah rawan. Kulo berkali-kali ketemu lama. Kulo ora pakar Quran, ngerti. Kulo sering ketemu lama. Wong Wahabi sak gento-gentone, wis ulama sak dunya. Wong Wahabi ku nak nulis bismillahirrahmanirrahim ning awal surat. Iku ora ono tulisane ayat. Misalnya surat An'am, surat A'raf, surat apa saja. Tapi nak bismillah terus ditulis itu. Bismillahirrahmanirrahim ditulis apa?
Mergo ijma'i ulama bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah iku ayatun minha. Jadi teng Quran Arab lah bismillah pun ditulisin apa? Ditulisin apa? Satu, mergo di ijma'i nak bismillah fil Fatihah iku ayatun minha. Paham ya? Artinya Wahabi gak mungkin gak maca bismillah karena bagian dari ayat Fatihah karena ditulis satu. Mungkin sama delok teng Quran Arab lah. Nah bismillah ke Fatihah terus ditulis apa? Tapi nak liyane Fatihah enggak ada, enggak ditulis satu. Lalu Wahabi kan dia bisnis, mulai sampai nak maca napa ngrungokno tugas. Dene maca bismillah ra gelem kancane kan maca. Negone tatilan tugas, misalnya surat Arab dene enggak gelem maca bismillah. Tapi kancane kan napa? Utek aja politik. Aku mau tinggal utek napa? Politik. Akhirnya dia nak ngono sah gitu. Ya susah. Terus dia tak kok aneh-aneh. Mau wong salat ku sak kabeh to ora mung ora kok ulama sak salat ku sak kabeh. Itu masalah mazhab. Ya bodoh misalnya sing fanatik mengharamkan Sayyidina Muhammad. Alasannya saya itu hanya khusus Allah. Latu Sayyidina. Kemudian ada kelompok tertentu semua mau tenang mengenai ala Sayyidina Muhammad. Sing sitok ngotot kemudian ala Sayyidina napa? Ora ono bae. Wong ngono kan dolan ning Arab. Wong Arab itu di majikan Cina lah ngundang dia Sayyidi. Majikane Cina ora salat lah anak gue nang ngundang napa? Yes. Ya jadi kok mli tuan master. Pura-pura nak ngundang majikane ya napa? Jadi gak perlu dipertentangkan secara ekstrim. Lalu anggere muni ala Muhammad anggap ae wis akrab nek muni Sayyidina anggap ae lagi hormat tak bar. Ya segala kalau dikonco ya kurang ajar bener. Yang ngadat pondok nak undang kiai rak pol takzimin. Sale kiai ini jenenge Mustofa rak. Kiai Mustofa, Kiai Mustofa. Lewat kalau dikonco undang Mustofa mulai orang Mustofa dijaga. Lah iki sama kerja oleh kurang ajar gak sopan. Kiai dhewe jangkar. Apa nabi mbok jangkar tapi lah apa to sadat Muhammad Rasulullah. Oleh itu dia jangkar. Iku trimo kiai. Ya ono kelek tapi masuk akal. Go ngelingno nak pakem sopan iku kadang yo kuwi. Ayo tak Mustofa ngaku sopan. Ki nak sadat iki. Jangkar dong sopan. Tak mulane pangeran mesti gawe teko tekelek ning cerdas. Ora harus itu bantah meneng kabeh. Sofa mulai sofa. Lah ilmu kula termasuk kata, mulane kula dijangar wong ora tersinggung, nabi kuwi dijangar. Lan penting ilmu akeh penting. Dadi go koleksi kadang. Dan itu iso konflik yang begitu ekstrim karena Sayyid Husain dibantai, dipenggal oleh sinten. Iku iso reda mergo Sayyid Ali Zainal Abidin ra tau ngendikan sosial napa. Kula nu roh rasane ten. Lho kula nak trimo wong cilik. Tapi kula misale den nasib kakak kula nate wakil bupati, guru kula termasuk politikus. Motor pun repot ngadepi rival politik. Umpama kula nuruti. Iki baru kali kok gak wae ngomong meneng. Ya biasa kalau anggar anak tamu, Gus, cara jenengan Rembang sebudi. Urusan apa? Aku wong alim, takoke ilmu takon. Wong alim jak bakat politik. Makanya tak niki mun mari tenan. Mane kula nyuwun sing ngrasa alim mesti ngomong ilmu tok iso ngomong liyane. Lah ilmune ra cukup, Gus, ngomong sing ilmu. Nah, ilmu ra cukup ya sing aku ngalim dari awal ya ora ngaku napa. Sampai. Jadi kestabilan sebuah negara itu sebetulnya tidak hanya jasanya militer yang menjaga kestabilan, tapi juga jasanya ulama yang mau berdedikasi hanya untuk ada. Jadi uang Sayyid Ali Zainal Abidin mau takut, nak jenengan sujud donga sebut, nak jenengan donga khatmil Quran donga. Hanya begitu. Padahal bal trauma, abai mati dibantai, dicincang, dipenggal. Bae mati ini dibunuh rupane Sayyidina. Lha iku cara ruhen
Wah anak putu perkara tanah sak meter kalong Pak Dene dendam manti ra berber. Nggih to kita biasa dendam hanya urusan tanah napa? Kowe anake pendiri masjid terus kegusur mbek ustaz anyar dendame ra ber. Lho kasus masjid di beberapa daerah lama. Pendiri masjid gen kula nu riyen bapak kula. Kula bertakoi dia Gus nek turunan oleh ngimami, kula pamit jenengan ngira daerah gelem olah. Kasare kira apa jodoh suwe. Khotbah itu oleh syaratnya apa ya apa? Ya CPR aku ngrungokno aku ya eling-eling. Pas sampe mulai tak omong ya CPR aku apa? Susah aku ngrungokno. Lebih gede. Malah kira wani khotbah to nek yakin aku ngrungokno. Malah meriang to. Jadi nek wong alim kesunatane ra ngrungokno, mergo sing khotbah ben iso mlepuk. Sing alim ngrungokno runtutan no. Nah, kalau sering takut, Gus Jumatan atau kok ngarep, mau ngawam sunat kok ngarep, nah aku sunatan ada kok guri. Tapi tetap meruntus tapi. Ngono Gus, ya tetap beda. Lah misalnya Mustafa khotbah ngisore aku ya meruntus. Karena ngono wong alim sunatan ada kok guri. Keluarnya dijagal, guru-guru kula nak Jumatan kok guri. Wong alim-alim teng sarang nak Jumatan kok guri. Keluarnya dijanggal, padahal nak ngaji yang ngerti kok. Sop paling apik kok ngarep, kok iki ora tau kok ngarep. Bareng aku dadi wong alim paham saya. Dibule ngergani hak mlepuke to. Khotib iki, Pak. Aku pengajian ora tau teko, ya perkara ne kok. Kadang balik ke cerita, kula nu murid Gus Ba, tapi kula wari pidato mriki kok yakin Gus Ba gak rawuh. Nah ini kita tonggo keluar rahasia ngono tapi Pak ora tau nekani pengajian. Ini diudangi ya panitia terus mengenai pengajian, ora tau teko. Itu paham. Pancen maslahate ora napa. Wong balik ke kerja besar ra wis. Oh mboten ngarah. Jadi ono barokah, terkenal ngalim ono barokah. Kalau itu memberi kontribusi pada maslahatul ummah. Ada sampean wis ngalim di pengaruh terus ngungkit-ngungkit orang yang dulu melukai bapak sampeyan, mbah sampeyan. Itu akan menjadi praha, akan menjadi apa? Ya coba siapa sih tokoh enggak punya tragedi? Misalnya keluarga Soekarno dilukai Soeharto. Keluarga ini Gus Dur dilukai Muhammad JS sampai mati dienteng-enteng. Dipecat kok PKB kok NU alora kabeh. Lu mau terus tradisi dendam itu dihidupkan kayak apa? Bangsa ini kayak coba kalau wacananya terus urusan pertumbuhan ekonomi atau demokratisasi kan lumayan. Kalau ulama ya urusan keali. Dan ini kenapa doa ini saya pilih ini karena dibaca oleh orang-orang yang sudah bisa melewati hadin nafs. Hak dendam, hak hati elek sudah benar-benar dibu. Kalau ngerasa nonton. Kalau sebagai manusia kadang mangkel yang melukai bapak saya, mbak saya yang menghina guru saya kadang ini. Dan orang-orang itu pula saya ingin misalnya wis marah terus hormat gitu loh. Kadang dia mantap. Tapi itu harus dihilangkan. Ya, perasaan-perasaan begitu harus apa? Kalau tidak ini menjadi berat. Ya, Islam kembali lagi kalimatin wahidah itu barokai Sayyid Ali Zainal Abidin. Yang terus benar-benar melupakan masa lalu ini Sayyid Husain diban. Padahal bantai ini sangat tidak terhormat. Mesti bantai jadi penggal. Nah, dari cerita si Al, wes rumput itu bal-balan jarenya. Sepanjang gitu. Itu pas 10 Asyura sampai sama.